هيا بغاره إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معانينا صدق وسري صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ضم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi walaupun melalui udara. Namun insya Allah silaturahmi melewati udara ini akan tetap merupakan silaturahmi yang berbarokah dan bermanfaat insya Allah. Sahabat KSM, sebelumnya kita ada sesi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dan kali ini adalah sesi kedua. Waktu itu sampai kepada menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Di malam Nabi Muhammad dilahirkan terjadi beberapa peristiwa yang akan kami sebutkan beberapa dari peristiwa tersebut. Salah satu adalah singgasana Raja Persia itu bergoyang. Kisra Anusirawan, bahkan 14 balkon istananya ikut runtuh. Api Majusi yang menyala 1000 tahun lebih itu tiba-tiba padam, dan api ini itu disucikan di kuil pemujaan Persia. Api tersebut tidak pernah padam selama 1000 tahun lebih. Namun subhanallah, ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad, api itu tiba-tiba padam, dan mereka berupaya untuk menghidupkan api itu namun gagal. Kemudian juga salah satu tandanya adalah air danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu tiba-tiba surut air tersebut dan menjadi kering. Air danau Soweh, disebutnya itu air danau Soweh. Sementara itu Nabi Muhammad, sebagaimana kita ketahui, memiliki ayah bernama Abdullah. Abdullah ini adalah putra dari Abdul Muttalib. Ayah Nabi Muhammad beberapa bulan setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, beliau melakukan perjalanan dagang ke Syam, dan tatkala beliau hendak kembali ke Mekah, tiba-tiba beliau sakit dan wafat. Beliau wafat di Yasrib, yaitu di Madinah. Sejumlah sejarawan menyebutkan bahwa Abdullah wafat sekian bulan pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melewati masa-masa menyusui dan sebagian masa-masa kecilnya di rumah Halimatus Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Tatkala Nabi Muhammad berusia 6 tahun 3 bulan, dan ada juga yang mengatakan pada saat beliau berusia 4 tahun, ibunya mengajak Nabi Muhammad untuk
mengunjungi keluarganya dari sisi ibu Abdul Muthalib dari kabilah Bani Adi ibn Najjar di Madinah. Pada saat mereka hendak kembali ke Mekah dalam perjalanan, Sayyidah Aminah, ibunda terkasih Nabi Muhammad, wafat di daerah yang dinamakan Abwa dan beliau dimakamkan di sana. Sepeninggal Sayyidah Aminah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, mengasuh Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, wafat, dan kemudian Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, mengambil alih pengasuhan dan pemeliharaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keterangan-keterangan dan laporan-laporan dalam redaksi sejarah terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa kehidupan beliau. Bila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, itu tercatat lebih lengkap. Meskipun tetap saja ada bagian-bagian dari kehidupan beliau yang belum diketahui. Dalam salah satu perjalanan pamannya ke Syam, Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih anak-anak, itu diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dalam perjalanan itu, pendeta Bukhairah, pendeta Kristen, menyaksikan tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, dan Bukhairah menasihati Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad. Sedangkan lawatan kedua, lawatan perdagangan Nabi Muhammad ke Damaskus, tatkala itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar beliau berdagang dengan permodalan dari Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad menerima usulan dan tawaran tersebut. Menurut kesaksian Ibnu Ishaq, Khadijah melihat sendiri kejujuran Nabi Muhammad. Oleh karena itu, beliau memberi pesan kepada Nabi Muhammad, sekiranya Nabi Muhammad mau berdagang dengan modal dari Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah bersedia memberikan bagian saham yang lebih besar. Setelah perjalanan dagang ke Damaskus, Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad pernah ikut serta dalam perjanjian yang disebut Hilful Fudul. Dalam perjanjian atau komitmen Hilful Fudul, sebagian dari pemuka dan tokoh-tokoh Mekah berjanji untuk membela setiap orang yang teraniaya dan memperjuangkan hak-haknya. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah pada saat usia beliau 25 tahun. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad. Kurang lebih Nabi Muhammad hidup bersama Sayyidah Khadijah 25 tahun. Sayyidah Khadijah wafat pada tahun 10 Bi'sah. Setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad menikahi Saudah, putri dari Zum'ah ibn Qais. Istri-istri Nabi Muhammad berikutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Hafsah, Zainab putri Huzaimah ibn Haris, kemudian Ummu Habibah putri Abu Sufyan, Ummu Salamah, Zainab putri Jahis, Juwairah putri Haris, Sofiyah putri Hai ibn Akhtab, kemudian Maimunah putri Haris ibn Hazm, dan Maria Kiptiyah putri Sam'un. Sedangkan ibu dari anak-anak Nabi Muhammad selain dari Ibrahim adalah Khadijah. Ibu dari Ibrahim adalah Maria Kiptiyah. Anak-anak Rasulullah selain Fatimah seluruhnya wafat di saat Rasulullah masih hidup, dan keturunan Nabi Muhammad hanya berlanjut melalui Sayyidah Fatimah. Nabi Muhammad memiliki 3 putra dan 4 putri. Putranya adalah Qasim, putra pertama yang wafat saat masih anak-anak di Mekah. Kemudian kedua Zainab, wafat pada tahun 8 Hijriah di Madinah. Ketiga Ruqayyah, wafat di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Ummu Kalsum wafat di Madinah pada tahun 9 Hijriah. Kemudian Fatimah wafat pada tahun 11 Hijriah. Keturunan Rasulullah hanya berlanjut melalui Sayyidah Fatimah. Kemudian Abdullah lahir di Mekah
setelah Bi'tsah dan juga wafat di Mekah. Kemudian Ibrahim wafat pada tahun 10 Hijriah Qamariyah di Madinah. Ikhwani wa akhwati sekalian, saya kira cukup di sini dahulu karena waktu tidak mengizinkan. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.